Sebenarnya wacana tentang RUU IKN ya, yang diwacanakan oleh pemerintah itu kan sudah wacana lama kan gitu loh. Nah cuman memang mulai prosesnya itu kan masuk ke DPR itu kan di bulan November. Dan di bulan November surpresnya dikirim ke DPR dan DPR mulai bahas di awal Desember. Tanggal 7 Desember itu kan sudah terbentuk pansus. Jadi pansus sudah mulai bekerja dan pansus bekerja itu memang dengan intensitas yang relatif tinggi. Bahkan di masa reses pun pansus itu kita bekerja dan pansus juga memang menggunakan semua waktu bekerja itu secara maksimal dari mulai itu sampai jam 22.30 hampir kalau pembahasan di pansus itu. Jadi memang siang malam kita melakukan pembahasan. Bahkan di saat reses itu pansus bekerja. Nah, jadi dari sisi waktu menurut saya itu sangat relatif. Apakah itu dibilang cepat atau memang ya standar pembuatan undang-undang. Standar pembuatan undang-undang itu kan di masa sidang ada 2 masa sidang, 3 kali masa sidang, bahkan ada satu RUU udah berkali-kali masa sidang, itu kan belum juga selesai, itu ada. Nah, undang-undang ini cepat atau tidak, kenapa saya relatif, ini kan tergantung dari kemauan atau political will dari pemerintah dan DPR. Artinya political dari pembuat undang-undang. Dalam ini pemerintah dan DPR. Kebetulan RUU IKN itu inisiatif DPR. Nah, dan inisiatif pemerintah yang namanya RUU IKN, dan DPR juga memandang ini perlu karena memang kita belum pernah punya undang-undang terkait ibu kota negara, maka penting juga undang-undang ibu kota negara ini. Jadi prosesnya menurut saya memang itu panjang, jadi bukan tiba-tiba. Yang kedua, semua prosedur baik secara legalitas maupun yang lain-lain itu kita penuhi. Kita juga mengacu kepada tata cara pembuatan undang-undang. Kita juga mengacu kepada undang-undang NF3. Kita mengacu kepada tata tertib DPR. Semua kita lakukan. Proses RDPU dalam rangka menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat itu kita buka. Kita melakukan RDPU itu bahkan kita perpanjang harinya. Yang biasanya cuma sehari 2 hari, kita tambah RDPU itu. RDPU itu kita lakukan itu dengan melibatkan semua kalangan ahli dari semua aspek. Jadi tidak hanya terkait tata negaranya, tapi juga dari sisi pertanahannya, dari sisi tata ruang, dari aspek pembiayaan, dari semua kita kita jaring, kita ini semua RDPU. Bahkan juga terkait dengan, kita juga ada FGD, beberapa kali dilakukan FGD terkait dengan pembuatan undang-undang ini. Kita ada yang namanya juga konsultasi publik. Kita konsultasi publik lakukan ke kampus-kampus. Bahkan kita merepresentasikan 3 wilayah yang ada di Indonesia ini. Jadi wilayah timur, tengah, dan barat. Jadi kita ke Unmul untuk wilayah tengah, ke USU untuk wilayah barat, bahkan ke Universitas Hasanuddin juga kita lakukan di Makassar. Kita ke kampus yang ada di Makassar, itu kita lakukan konsultasi publik. Itu juga sama dalam rangka mendapatkan masukan dari publik, khususnya dari kalangan akademisi terkait dengan soal ini. Jadi semua prosedur kita lalui, dan memang kalau disandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sama-sama waktunya dibilang cepat, yang namanya pasal-pasal yang ada di Undang-Undang IKN ini kan tidak sebanyak Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kan cuma 270-an sekian. Jadi tidak seperempatnya pun misalnya undang-undang, ya seperempat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang klasternya lebih rumit. Nah ini klasternya kan tidak terlalu rumit kan gitu, tidak complicated kan gitu loh kan. Jadi menurut saya dari sisi waktu tidak terkesan buru-buru. Nah, kenapa misalnya tadi malam sampai jam 3, bahkan lebih dari jam 3, hampir jam setengah 4, karena memang kita sudah menyepakati, sudah mengagendakan di BAMUS, sudah terjadwal bahwa hari ini adalah paripurna, karena kita juga masih ada agenda-agenda lain yang memang juga sama pentingnya di DPR itu kan gitu.
Nanti kan semua lembaga negara yang ada di ibu kota itu kan pelan-pelan kan pasti akan beralih kan gitu loh ke sana. Nah memang peralihannya kan berbeda-beda. Jadi dari mulai masa persiapan, masa pembangunan, dan masa penyelenggaraan. Nah dari 2022 sampai 2024 ini kan masa persiapan. Ini fase pertama. Nanti 2005 sampai 2045 fase berikutnya. Nah, mana saja dulu yang akan pindah? Pasti lembaga-lembaga negara yang memang penting untuk mensupport keberadaan ibu kota. ASN mana yang ini? Nah, yang kira-kira masih bisa tinggal di Jakarta kan tidak otomatis ketika misal undang-undang ini disahkan ibu kota nggak berlaku. Nah, kan ada masa transisi juga, yaitu ada masa persiapan, masa pembangunan. Jadi menyiapkan semua hal, membangun dan nanti menyelenggarakannya. Jadi bertahap nanti. Termasuk misalnya kita juga terkait dengan lembaga-lembaga internasional, termasuk dengan kedutaan-kedutaan internasional, pasti kan nanti juga dipindahkan. Nah, kapan dipindahkannya? Itu kan membutuhkan waktu mungkin 10 tahun yang akan datang. Jadi semua dilakukan secara bertahap. Mana yang paling penting dulu? Misalnya, bisa saja misalnya yang paling penting misalnya markas TNI. Kedua misalnya kepolisian terkait dengan soal keamanan ibu kota. ASN mana misalnya nanti pindah kementerian mana dulu kan gitu. Nah ini yang kita nanti akan termasuk yudikatif juga mengikuti ya. Yang mengikuti. Jadi nanti itu diatur di rencana induk. Jadi master plan nanti kan ada master plan. Otorita kan bukan badan. Otorita itu penyelenggara dari pemerintahan daerah khusus ibu kota. Jadi yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota itu adalah otorita IKN. Jadi otorita IKN penyelenggara kan gitu loh. Nah, untuk otoritanya sendiri kepala otorita. Nah, kepala otorita itu setingkat kementerian dan diangkat oleh presiden. Nah, Pemdasusnya juga udah sepakati statusnya itu setingkat provinsi. Cuman kepala otoritanya itu setingkat kementerian dan angkat oleh presiden, diberhentikan oleh presiden. Jadi tidak ada yang namanya DPRD provinsi apalagi kabupaten. Yang ada itu nanti di sana DPR RI dan DPD RI. Jadi representasi politiknya secara nasional. Jadi tidak representasi politik untuk tingkat lokal.